Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai topik menjadi seorang corrosion engineer pada oil and gas company. Sebelum kita lanjutkan, silakan diklik subscribe ya dan bunyikan loncengnya untuk selalu support channel ini. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan topiknya ya, menjadi seorang corrosion engineer di suatu oil and gas company. Corrosion engineer itu sendiri adalah suatu profesi ya di bidang engineering, di mana tugas-tugasnya adalah memitigasi, mencegah agar proses korosi ini, atau dalam istilah sehari-hari itu karat ya, tidak terjadi pada peralatan produksi minyak dan gas. Nah, peralatan produksi itu apa aja? Itu banyak jenisnya ya, baik itu pipa penyalur, pipa yang ada di atas tanah, pipa yang di bawah tanah, itu ya. Kemudian juga vessel, tangki, scrubber dan lain sebagainya. Dan itu semua subjek untuk terjadinya korosi atau pengkaratan ya. Dan tugasnya seorang corrosion engineer di sini adalah bagaimana supaya fasilitas tersebut tidak terkorosi dengan cepat dan umur pakainya adalah sesuai dengan umur desain ya. Oke. Sedangkan untuk oil and gas company sendiri itu banyak ya, yang beroperasi di Indonesia maupun di luar negeri. Contohnya yang di Indonesia adalah yang besar-besar itu seperti Exxon, kemudian Chevron ya, kemudian Total yang mungkin saat ini sudah diambil alih oleh Pertamina ya. Dan Pertamina itu sendiri itu merupakan suatu oil and gas company yang besar ya, bahkan masuk dalam Fortune 500 ya. Jadi untuk bisa berkarir menjadi seorang corrosion engineer itu dibutuhkan skill, knowledge ya tertentu yang related dengan corrosion. Mungkin rekan-rekan semua backgroundnya itu berasal dari banyak macamnya ya. Bisa jadi dari teknik mesin, teknik kimia ya, teknik metalurgi, kemudian teknik elektro dan lain sebagainya. Untuk bisa menjadi seorang corrosion engineer dibutuhkan pengetahuan dasar mengenai korosi, mengenai logam dan juga mengenai chemical gitu ya, yang bertujuan untuk inhibit korosi itu sendiri. Jadi tidak tertutup kemungkinan berbagai macam background teknik ataupun MIPA ya, seperti kimia, fisika itu bisa menjadi seorang corrosion engineer jika memang yang bersangkutan mau belajar dan juga bisa mengambil training-training yang terkait dengan corrosion engineer ataupun sertifikasi ya. Nah, sertifikasi sendiri dikeluarkan oleh lembaga yang sudah proven ya, seperti kalau internasional ya, NIST itu bisa mengeluarkan sertifikasi NIST ya, yang dimana diakui oleh perusahaan-perusahaan minyak di dunia. Kemudian kalau di Indonesia sendiri yang saya tahu itu ada Indocor ya. Dan mungkin selain Indocor saya kurang tahu persis ya. Cuman rekan-rekan semua bisa mengambil training-training sejenis ya yang terkait dengan corrosion, nggak hanya di lembaga-lembaga sertifikasi ya, karena lembaga-lembaga sertifikasi tersebut itu sangat mahal harganya gitu. Rekan-rekan bisa mengambil training-training yang menawarkan ya, di suatu lembaga training yang menawarkan training-training corrosion engineer seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Jadi corrosion engineer itu sendiri dia seperti yang sudah kita bahas tadi ya secara singkat, adalah bagaimana memitigasi korosi ya di suatu peralatan produksi. Di sini kita bisa lihat tugas dan tanggung jawab ya, roles and responsibility dari seorang corrosion engineer. Yang pertama adalah provide corrosion mitigation program ya. Jadi di sini seorang corrosion engineer membuat suatu program ya, biasanya program tahunan untuk memitigasi korosi pada semua peralatan produksi di suatu perusahaan minyak seperti itu. Kemudian conduct corrosion monitoring. Jadi membuat planning juga ya mengenai monitoring korosinya, dan akan di breakdown ya dari tahunan menjadi bulanan dan dari bulanan menjadi harian ya. Jadi seorang corrosion engineer itu dia akan membuat program tahunan, program bulanan dan program harian yang bertujuan untuk memonitor korosi yang terjadi pada semua peralatan minyak dan gas yang ada di lapangan. Kemudian mereview dan mengevaluasi hasil dari corrosion monitoring itu dan memprovide recommendation untuk improvement ya. Ya, jadi pada saat proses monitoring korosi mungkin ditemukan ya finding suatu defect pada suatu material yang disebabkan oleh korosi.
Nah, seorang corrosion engineer itu akan menganalisa, membuat suatu kayak semacam failure analysis ya, dan memberikan rekomendasi yang tepat agar defect tersebut, failure tersebut tidak terjadi lagi di masa depan, seperti itu. Kemudian memprovide technical evaluation untuk chemical corrosion inhibitor selection ya, and dosage optimization. Jadi dalam suatu proses pencegahan korosi itu sendiri ya, itu ada suatu zat kimia ya, namanya chemical inhibitor, itu yang akan diinjeksi ke dalam pipa. Dan fungsinya adalah memitigasi ya, menginhibit proses korosi yang terjadi karena servisnya. Servisnya itu sendiri bisa dari air gitu ya, water, gas ataupun oil yang mengandung agen-agen korosi. Nah, apa itu agen-agen korosi? Misalkan seperti garam ya, kemudian asam-asam organik dan inorganik dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal technical evaluation chemical corrosion inhibitor ini, jadi si corrosion engineer itu punya reference ya, reference yang mungkin ada company standar ataupun dari international code standar ya, yang mana untuk meng-QC apakah suatu chemical inhibitor tersebut layak digunakan atau enggak, seperti itu. Kemudian conduct failure analysis dan assessment for leaking case ya, and provide recommendation for improvement. Jadi seperti yang kita bahas tadi ya, jadi jika ada temuan kebocoran, leaking ataupun kegagalan dari suatu peralatan ya, yang disebabkan oleh banyak hal ya, mungkin karena korosi, karena faktor mekanikal dan lain sebagainya. Nah, seorang corrosion engineer itu sendiri harus membuat suatu report ya, failure analysis report, yang mana nanti mengakses, mengidentifikasi dan membuat rekomendasi. Nah, kenapa failure tersebut bisa terjadi, penyebabnya apa, mekanismenya apa, dan bagaimana cara untuk improvementnya ya ke depan. Dan itu semua akan dibundel ya dalam satu report dan akan dipresentasikan ke manajemen untuk follow up. Kemudian seorang corrosion engineer itu sendiri bertugas untuk memprovide ya technical advice for operation yang related with corrosion aspect. Jadi seorang corrosion engineer itu sebagai advisornya orang operation ya, bagaimana operasinya itu akan berjalan sesuai dengan harapan ya, tidak terkendala karena failure tadi, karena kebocoran ya. Jadi apa yang harus dilakukan, misalkan tekanannya harus di maintain sekian, temperatur sekian, dan tingkat CO2 nya harus dirilis sekian, seperti itu. Kemudian yang terakhir, koordinat is Kalimantan PSC Corrosion Forum ya. Nah, ini dalam hal ini ada suatu perusahaan oil and gas company ya di Kalimantan Timur, itu bertugas sebagai koordinator ya untuk perusahaan-perusahaan minyak yang ada di Kalimantan Timur. Dan biasanya itu ada suatu forum ya, forum komunikasi, misalkan forum korosi dan lain sebagainya. Itu sangat membantu juga, berguna bagi seorang corrosion engineer untuk saling tukar menukar case, pengalaman dan ilmu, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, corrosion work program ini yang diplanningkan oleh seorang corrosion engineer itu terdiri dari ya, yang pertama ini adalah exchange corrosion coupon ER probe ya, electrical resistance probe. Kemudian CP reading and troubleshooting ya, CP reading itu adalah cathodic protection ya, cathodic protection reading. Kemudian chemical inhibitor evaluation and monitoring including tender process ya, jadi mengevaluasi kimia inhibitor dan juga memonitornya, termasuk dalam melakukan pengadaan tendernya, seperti itu. Kemudian melakukan failure analysis untuk kasus-kasus leaking ya yang terjadi di fasilitas produksi. Kemudian melakukan corrosion risk assessment atau CRA ya untuk static equipment. Biasanya untuk yang limit number ya, untuk static equipment yang aktif dan kritikal, seperti itu. Kemudian corrosion section juga ingin mengimplementasikan program baru, seperti contohnya adalah mengimplementasikan ICDA atau ICDA pada unpiggable lines. Jadi ICDA itu adalah internal corrosion direct assessment dan ICDA itu adalah external corrosion direct assessment. Dan nantinya kita mengadop dari standar NIST ya untuk diimplementasikan pada pipa-pipa atau lines yang tidak dilakukan pigging di situ ya. Kenapa tidak dilakukan pigging? Banyak alasan ya, mungkin pressure-nya kurang, atau mungkin
tidak bisa diakses oleh peaknya itu sendiri dan lain sebagainya. Dan itu semua menjadi suatu potensi resiko ya ketika tidak di paging, sehingga kita melakukan direct assessment dengan metode ICDA dan ECDA. Kemudian mendevelop CRA, Corrosion Risk Assessment for all static equipment. Di sini expanded in number ya. Jadi static equipment itu sendiri ya, seperti kayak vessel, tangki gitu. Kita akan melakukan corrosion risk assessment. Bagaimana kita memonitor, mengidentifikasi dan membuat suatu perencanaan ya, bagaimana mitigasi korosinya seperti itu. Kemudian running CIPS dan DCPG, especially for flow line and cross community ya. Jadi chips dan DCPG ini fungsinya untuk mengetahui integrity dari si coating ya di pipa bawah tanah, dimana kita nggak perlu menggali ya. Jadi kita mengetahui kondisi kondisi coating di bawah permukaan itu tanpa harus menggali, yaitu dengan kita merunning alat chips dan DCPG, terutama area-area yang di situ banyak penduduk ya, cross community ya, seperti itu, banyak warga. Kemudian memonitor chemical inhibitor quality including chemical study ya. Jadi kita memonitor bagaimana kualitas dari corrosion inhibitor, termasuk juga study ya, bagaimana mengimprove dan lain sebagainya. Kemudian mendevelop CETALA. Di sini CETALA itu adalah corrosion threat and likelihood assessment ya. Di sini kita adopt dari standarnya BP ya, British Petroleum. Di sini CETALA ini akan kita running di suatu pipeline ya. Jadi di suatu pipeline akan kita running metode CETALA untuk melihat threat and likelihood dari suatu korosi tersebut. Kemudian memonitor dan mengakses sand induced failure using clamp on ya. Jadi karena sifatnya well tersebut ya, fluidanya itu mix ya, ada gas, ada water, ada oil, bahkan ada debris atau sand ya yang terbawa dari formasi ya, dari bawah. Dan itu semua kita harus memonitor produksi dari sand itu. Sand itu sendiri itu berbahaya ya bagi peralatan produksi karena sifatnya adalah mengerosi seperti itu. Kita melakukan identifikasi berapa sand rate-nya dengan alat yang namanya clamp on seperti itu. Kemudian kita mendevelop corrosion loop as support for RBI ya. Jadi dalam suatu proses RBI ya, risk based assessment, risk based inspection ya, ada suatu proses yang mengharuskan adanya corrosion loop di suatu PNID seperti itu ya. Nah, jadi tugasnya corrosion engineer itu adalah mendevelop corrosion loop untuk kepentingan asesmen RBI seperti itu. Dan di sini bisa kita lihat ya secara load dari corrosion work program. Di sini ada charting ya. Kita bisa lihat untuk pekerjaan exchange corrosion coupon ini totali ada sekian, ini di tahun katakanlah di tahun 2020 ya. Kemudian ada air prop reading sekian totalnya, cathodic protection reading sekian, corrosion inhibitor monitoring sekian, soil resistivity sekian, dan failure analysis sekian. Total work activities maaf tadi tahun 2014 ya. Total work activities di 2014 adalah sekian. Kemudian di sini kita lihat ya perbandingan diagramnya ya. Jadi kita bisa lihat yang paling besar adalah yang hijau ini adalah cathodic protection reading, diikuti dengan corrosion inhibitor monitoring dan exchange corrosion coupon. Kemudian air probe dan soil resistivity serta failure analysis. Nah, di sini ada log activity of corrosion ya. Jadi corrosion engineer dibantu dengan senior corrosion technician dan corrosion technician serta corrosion admin ya. Di sini rekan-rekan semua bisa melihat membaca ya job role-nya masing-masing ya. Di sini ada contoh ketersediaan orangnya ya di suatu perusahaan oil and gas. Kemudian secara daily dia ada available berapa orang. Kemudian di sini ada work volume-nya. Seperti kita lihat ya, seorang corrosion engineer itu sendiri dalam tugasnya itu dibantu oleh senior tim senior corrosion technician dan corrosion technician serta corrosion admin. Dimana tugas utama dari corrosion engineer itu memplan, mengkoordinasi technician dan corrosion admin ya. Dan corrosion technician itu sendiri dia langsung ngambil data ke lapangan ya, berupa data CP ya, data kupon, data air probe, kemudian menimbang kupon untuk mengetahui laju korosinya dan prepare corrosion work program secara daily seperti itu.
Nah, sedangkan corrosion admin di sini bisa input parem ya, input corrosion database, compile corrosion recommendation, report segala macam ya. Seperti itu. Kemudian corrosion engineer itu sendiri terlibat juga dalam suatu proses safety event ya, di mana proses safety event itu adalah mengidentifikasi kira-kira insiden atau accident dari sisi proses itu yang terjadi di fasilitas produksi itu apa aja jenisnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada degraded material, corrosion erosion, vibration, excessive load stress, material defect, improper design, install, plugged line, lost fitting, human error, dan vandalism. Di sini corrosion erosion ya, ini turut menyumbang dalam suatu proses safety event ya. Di sini kita bisa lihat breakdownnya. Dari corrosion itu ada corrosion eksternal above ground ya, corrosion internal atau flow, corrosion internal di deadlock ya, ada sekian jumlahnya. Dan di sini kita perlu improve ya agar mengurangi tingkat accident atau insiden dalam suatu proses safety ini. Di sini ada improvement effort ya from existing control. Di sini yang pertama RBI upgrade as per API standard ya, intensive internal external inspection program ya, continuous implementation. Kemudian flexible host, manual handling, installation, manual completed and continuous implementation. Flexible host management procedure, corrosion injection, availability, monitoring, improvement, repainting, dan lain sebagainya. Kemudian guideline for determining potential point of vibration, induced cracking, gitu, dan lain-lain. Jadi performance dari program corrosion itu sendiri akan dilihat ya secara keseluruhan di proses safety event, seperti itu. Kemudian ini adalah contoh foto ya secara di atas gitu kan, diambil dari drone. Di sini kita lihat fasilitas produksi di suatu perusahaan oil and gas ya. Nah, ini tugas dari corrosion engineer adalah memitigasi korosi di semua peralatan produksi ini, baik yang di atas permukaan maupun di bawah tanah ya, ataupun static equipment maupun rotating equipment yang ada di plant area processing, seperti itu. Dan ini adalah contoh foto dari kepala sumur ya, Christmas tree ya. Di sini kita lihat kita menaruh corrosion coupon ya untuk memonitor korosi. Kemudian kita juga melakukan clamp on ya untuk mengetahui sand rate-nya, apakah well-nya ini ada kandungan pasirnya seperti itu. Kemudian kita juga melakukan inspeksi secara visual ya dari sisi korosi ya terhadap Christmas tree ini beserta valve-valve-nya. Baik teman-teman, mungkin begitu aja sekilas mengenai tugas dan tanggung jawab seorang corrosion engineer di suatu perusahaan oil and gas. Untuk the next saya akan memberikan topik-topik lain yang menarik ya. Mungkin yang belum subscribe silahkan di subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih rekan-rekan untuk mensubscribe dan menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.